Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar IPA bersama Ibu Yerni. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai kalor. Tentunya kalian memiliki kulkas di rumah. Ketika kamu memasukkan air ke dalam freezer, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Dari cair berubah menjadi padat. Dan sebaliknya, ketika es tersebut dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan begitu saja, maka es tersebut akan berubah menjadi air. Kenapa bisa demikian? Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama. Kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perhatikan gambar di atas, air panas dicampurkan dengan air dingin menjadi air hangat. Kenapa bisa demikian? Karena air panas melepaskan kalor, sedangkan air dingin menerima kalor. Satuan kalor adalah kalori atau joule. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,182 joule dibulatkan menjadi 4,2 joule. Dan 1 joule sama dengan 0,239 kalori atau dibulatkan 0,24 kalori. Alat ukur kalor adalah kalorimeter. Terdapat 2 pengaruh kalor pada benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda, dan kedua, kalor dapat mengubah wujud benda. Mari kita bahas satu persatu. Kalor dapat mengubah suhu benda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu 1, massa benda. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda makin besar pula. 2, jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda. Setiap benda memiliki kalor jenis berbeda-beda. Kalor jenis adalah kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini adalah contoh kalor jenis beberapa bahan dalam satuan joule per kilogram Kelvin. Faktor yang ketiga yaitu kenaikan suhu benda. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Sehingga dapat dirumuskan, kalor yang dibutuhkan sama dengan massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu. Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau supaya kamu lebih mudah menghafal, bisa kamu sebut Q macat. Ya. Dengan Q sama dengan kalor yang dibutuhkan dengan satuan joule atau kalori. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu dalam satuan Kelvin atau derajat Celcius. Delta T adalah T akhir dikurang T awal. Suhu akhir dikurang suhu awal. Mari kita lihat contoh soal. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg. Dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 460 joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar titik-titik. Mari kita bahas bersama. Diketahui massa sama dengan 5 kg, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Nah, kita cari delta T-nya. Delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 80 dikurang 30, sehingga diperoleh 50 derajat Celcius. C, kalor jenisnya sama dengan 460 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah Q, energi kalor. Oke, mari kita selesaikan. Kita pakai rumus Q macat. Q sama dengan M kali C kali delta T.
tinggal kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Q sama dengan 5 kali 460 kali 50, Q sama dengan 115.000 Joule, atau bisa kita ubah ke kilojoule menjadi 115 kilojoule. Contoh kedua, Bima memanaskan 500 gram logam dari suhu 200 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Ternyata diperlukan kalor 92.000 Joule. Jenis logam dan kalor jenisnya yang benar adalah, nah jadi ini ada tabel pilihannya, ya ada logam, jenis-jenis logam, dan ada kalor jenisnya. Jadi mari kita lihat logam apa yang dipanaskan. Massa sama dengan 500 gram, kita ubah ke kilogram, 500 per 1000 sama dengan 0,5 kilogram. Suhu awal 200 derajat Celcius, suhu akhir 600 derajat Celcius. Dan Q sama dengan 92.000 Joule. Yang ditanya adalah kalor jenis. Mari kita selesaikan, kita pakai rumus Q macat. Nah, kita cari dahulu delta T-nya, yaitu T2 kurang T1 sama dengan 400 derajat Celcius. Selanjutnya, kita masukkan angka ke dalam rumus. 92.000 sama dengan 0,5 dikali C dikali 400. Diperoleh 92.000 sama dengan 200 C. C sama dengan 92.000 dibagi 200. Diperoleh hasilnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Mari kita lihat pada pilihannya. Ya, logam yang memiliki kalor jenis 460 Joule per kilogram derajat Celcius adalah logam besi. Selanjutnya, kalor dapat mengubah wujud benda. Perhatikan bagian di atas. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, setiap benda dapat berubah wujudnya karena menerima kalor atau melepas kalor. Tanda panah yang berwarna hijau itu menerima kalor, yaitu mencair, menguap, menyublim. Dan tanda panah merah artinya melepas kalor, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, es menjadi air dan air menjadi es itu adalah contoh perubahan wujud karena kalor. Air berubah menjadi es disebut dengan membeku, karena air melepas kalor. Sedangkan ketika es dikeluarkan dari freezer akan berubah menjadi cair atau menjadi air, karena es menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Kalor dapat mengubah wujud benda tanpa mengubah suhunya, disebut kalor laten. Nah, kalor laten dibagi menjadi 2, yaitu kalor uap dan kalor lebur. Kalor uap dirumuskan Q sama dengan M kali U, dan kalor lebur dirumuskan Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud dengan satuan Joule, M adalah massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram, U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan dalam satuan Joule per kilogram, dan L adalah kalor lebur atau kalor beku dalam satuan Joule per kilogram. Oke, mari kita lihat contoh soal. Berapakah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan 1 kg es pada suhu 0 derajat Celcius jika kalor laten peleburan es menjadi air sebesar 80 kalori per gram? Oke, mari kita bahas. Massa sama dengan 1 kg. Nah, ini kita ubah ke gram karena kalor latennya dalam satuan kalori per gram. Ya, kalor latennya sama dengan 80 kalori per gram. Yang ditanya adalah Q. Maka kita masukkan di rumus Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 1000 dikali 80 diperoleh Q sama dengan 80.000 kalori, atau kita ubah menjadi 80 kilokalori. Kita masuk pada contoh kedua. Ya, perhatikan grafik di samping.
Berdasarkan grafik di samping, banyaknya kalori yang dibutuhkan 3 kg es dalam proses ABC adalah diketahui kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Mari kita bahas bersama proses A ke B. Ya, kalor digunakan untuk menaikkan suhu es dari min 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Sehingga di sini kita pakai rumus Q macat. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 3 kali 2100 dikali 0 dikurang min 10. Nah, ini hasilnya positif ya. Q sama dengan 3 kali 2100 kali 10. Diperoleh Q sama dengan 63.000 Joule atau 63 kilojoule. Selanjutnya, proses B ke C. Kalor digunakan untuk mengubah wujud es menjadi air. Ya, artinya suhu tidak berubah. Maka di sini berperan kalor laten. Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 3 dikali 336.000. Diperoleh Q sama dengan 1.008.000 Joule. Diubah menjadi kilojoule yaitu 1008 kilojoule. Maka banyaknya kalori yang dibutuhkan es pada proses ABC adalah, tinggal kita jumlahkan, 63 kJ ditambah 1008 kJ, diperoleh 1071 kJ. Nah, soal-soalnya mudah bukan? Maka Ibu akan kasih bonus soal latihan. Silakan kamu kerjakan di rumah ya. Semakin sering kamu berlatih, maka kamu akan semakin mahir. Ala bisa karena biasa, Ibu yakin kalian pasti bisa. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Silakan ulangi kembali dan kerjakan soal latihannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat